Kalau Anda baru bikin bisnis atau mempunyai skill atau expertise yang mau dijual, tapi kan bisnis Anda baru nih, belum punya testimonial, belum ada success story. Terus gimana caranya mendapatkan klien baru untuk bisnis Anda tersebut? Semua itu akan saya bahas secara detail, jadi jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis, like di video ini, dan juga subscribe buat yang belum, supaya Anda tidak ketinggalan info terbaru seputar sales, marketing, dan juga bisnis. Seperti yang kita tahu nih ya, bahwa yang namanya proven strategi atau strategi pembuktian melalui testimonial maupun dari success story, itu kan penting banget untuk meningkatkan trust ya, kepercayaan dari calon pelanggan. Karena sebagus apapun service atau produk yang Anda jual, kalau belum ada orang yang nyobain duluan, ya orang lain nggak mau jadi kelinci percobaan gitu lah ya istilahnya. Dan itu wajar banget. Coba Anda balikin ke diri Anda sendiri. Kalau misalnya Anda mau beli barang atau produk tertentu gitu ya, pasti kita ngelihat review, bintang, atau unboxing, atau ulasan dari orang yang sebelumnya pernah pakai produk itu. Jadi, kalau bisnis Anda masih baru, ini strateginya. Pertama, Anda harus pahami dulu bahwa yang namanya semua bisnis, mau kecil, mau besar, itu pasti dimulai dari nol. Zero customer. Karena ya perusahaan kita atau bisnis kita sama seperti perusahaan lainnya. Nggak mesti harus Anda ngada-ngadain testimonial atau fake testimonial gitu ya. Sebaliknya, Anda harus tahu posisi mereka nih di titik seperti apa. Apa masalah mereka? Apa needs-nya customer ini? Dan apa goals atau dream-nya mereka? Mereka nih mau bertransformasi seperti apa? Jadi kita harus lebih understanding klien. Jadi yang paling penting pertama kali adalah Anda building connection. Bangun kedekatan, bangun koneksi dulu bahwa Anda paham masalahnya si calon customer. Anda tahu mereka strugglingnya di poin apa. Kemudian yang kedua adalah Anda harus bangun positioning yang jelas sebagai expertise-nya Anda nih di mana? Saya mau kasih contoh langsung nih ya. Misalnya ada 2 orang fotografer. Nah, Anda mencari seorang fotografer untuk acara wedding. Ya, ada 2 fotografer dan dua-duanya ini fotografer A dan B skillnya sama. Jadi saya mau bandingin, kasih contohnya adalah apple to apple ya. Skillnya sama, sama-sama ngerti kamera, sama-sama ngerti cara shoot video, foto atau video yang terbaik, sama skillnya. Bedanya, fotografer A ini adalah fotografer yang sudah berpengalaman. Jadi dia punya testimonial, punya banyak success story, punya banyak portofolio. Oke, itu yang fotografer pertama. Kemudian fotografer yang kedua, dia adalah fotografer yang baru merintis bisnis fotografi ini. Ya, ini di posisi Anda nih, yang kedua ya. Dia baru merintis bisnis ini, tapi skillnya sama dengan yang A. Nah, yang dicari sama calon customer adalah fotografer khusus wedding, untuk acara wedding. Fotografer A ini, walaupun dia berpengalaman, portfolionya banyak, tapi dia palu gada. Artinya dia bisa ngerjain photoshoot untuk katalog, untuk model, profil, untuk wedding, untuk acara, dan lain sebagainya. Bisa banyak hal. Sedangkan yang fotografer kedua ini, yang B, yang posisi Anda yang tidak punya customer sebelumnya, itu dia positioningnya jelas sebagai fotografer khusus untuk wedding. Saya bisa untuk foto-foto lainnya sama seperti fotografer A, tapi saya nggak mau. Saya mau mengkhususkan dirinya sebagai wedding photographer. Itu positioning ya. Kira-kira mana yang bakal mendapat peluang lebih banyak? Kalau dibilang 50-50 mungkin. Ya, karena gini, si fotografer A yang punya pengalaman ini dilihat sama orang, wah dia nampilin portofolionya yang banyak gitu kan, atau logo-logo perusahaan, atau testimonial klien yang suka sama hasil jepretannya gitu kan ya. Terasa seperti sangat menjanjikan gitu kan. Tapi yang si B ini yang baru, ini bisa memposisikan dirinya bahwa saya lebih ngerti loh tentang event wedding. Karena saya fokusnya adalah di wedding. Nah, positioning ini bisa Anda gambarkan melalui Anda understand pain point atau masalah yang akan terjadi, akan timbul pada saat wedding event. Misalnya gini ya, Anda bisa cerita walaupun Anda belum punya pengalaman sebelumnya menghandle klien ya secara resmi yang membayar ke Anda, mungkin Anda bisa ceritakan pengalaman Anda menjadi freelancer misalnya, atau ngebantuin kakak saya wedding, atau pengalaman diri Anda sendiri pada saat wedding, itu kita pengennya fotografer yang seperti apa.
gitu ya. Jadi walaupun Anda belum pernah punya klien yang resmi bayar Anda, belum bisa kasih testimonial, at least Anda share your story. Anda kasih tahu, biasanya nih kalau wedding itu kan rame gitu ya, orangnya banyak yang datang. Ada momen di mana temen kita sebenarnya datang, tapi nggak ada di foto. Itu kan ngeselin. Bisa-bisa dia yang, wah kemarin datang, tapi kok nggak ada di foto? Ternyata salah fotografernya. Itu kan nggak enak. Nah, kemudian kalau kita tahu nih misalnya lagi wedding gitu ya, ada momen yang harusnya bisa di-capture. Misalnya lagi makan, lagi ngantri, lagi seru, ada yang lagi dancing gitu kan. Tapi nggak ke-capture karena apa? Misalnya fotografernya lagi ganti kamera, aduh momennya kelewat. Kita tahu pain point-nya, kita bisa relate. Positioning yang jelas itu justru lebih menarik karena kita bisa menunjukkan bahwa we understand. Kita paham nanti bagaimana situasinya karena kita ahli di bidang itu. Jadi setelah Anda melakukan dua hal itu, yang pertama Anda bangun koneksi, kedekatan dengan si calon customer, Anda mengerti tentang apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, posisikan diri Anda sebagai expertise, positioningnya jelas, bahwa Anda lebih mengenal area tersebut ketimbang yang palu gada. Kemudian yang ketiga strateginya adalah Anda beri apa? Biasanya apa? Kalau bisnis baru biasanya beri diskon gitu ya. Jangan, Anda tidak boleh kasih diskon mentang-mentang Anda tuh baru bisnisnya merintis gitu ya. Karena orang bilang ya udahlah trial error lah, yuk jadi klien saya, penglaris lah ya. Nanti saya kasih diskon gitu ya. No, it's a big no. Kalau Anda kasih diskon hanya karena Anda bisnis baru, itu berarti Anda tidak berkualitas. Jadi jangan kasih diskon tapi kasih garansi. Karena kan tadi sebelumnya Anda udah bangun kedekatan dan Anda sudah menunjukkan bahwa kita expert. Kok tahu-tahu kita kasih diskon? Itu value yang Anda bangun tadi di 2 poin itu tiba-tiba drop. Nggak ada gunanya gitu kita bangun kredibilitas kita di 2 poin itu. Jadi kalau sudah dapat 2 poin pertama, yang paling bisa menguatkan trust mereka justru garansi. Karena itu menunjukkan bahwa kita benar-benar tahu loh. Kita make sure bahwa Anda puas dengan cara apa? Kasih garansi aja itu udah cukup. Kalau mau kasih diskon itu mungkin bagian dari offering ya, penawaran. Nanti akan saya bahas juga di video selanjutnya bagaimana cara membuat penawaran yang tidak bisa ditolak sama calon customer. Wah, seru kan? Jadi jangan lupa untuk stay tune di channel saya. Sampai di sini dulu pembahasan hari ini tentang bagaimana Anda bisa mendapatkan calon customer walaupun Anda tidak memiliki testimonial, success story, dan juga portofolio. Menerapkan 3 cara tersebut, saya harap Anda bisa tetap semangat merintis bisnis baru. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Desiana, marketing consultant dari seputarmarketing.com, marketing solution for your business. Sampai jumpa. Terima kasih.